فلله ما للعين من مشهد اجتناه يعز على أهل الحجاب اجتناؤه يا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جردت قصدي وحبذا وال أراح القلب منه وناؤه مرضت فكان الذكر برءا لعلتي فيا حبذا ذكرا لقلبي شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي دواؤه يا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو هجاؤه وهيهات أن يلقى العذول إلى الحشا سبيلا سواء مدحه وهجاؤه فؤادي بخير المرسلين مولعون وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه رقى في العلا والمجد أشرف رتبة بمبداه حار الخلق كيف انتهاؤه أيا سيدي قلبي بحبك بائح وطرفي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمتك اسم الحب زاد الصبابة فزيني عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق يا رسول الله شكى
كان في حنان قد حوزها حشاؤه ومرطيفك الميمون في غفلة العدا يمر بطرف زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر اسمه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا رب شرفني برؤية سيدي واجل صدى القلب الكثير صداؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الهادي فطاب حيداؤه مع الآل والأصحاب ما قال منشد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nushriku bihi ahada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa imamana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita harapkan barakah ilmu dan doanya para habaib, para masyayikh, para ajengan, para asatidah, tokoh masyarakat dan hujjaj. Wabil khusus sahibul hajah akhina al-karim al-mukarram Bapak Syamsul Hadi selaku pengurus Majelis Nur Zahra
tentunya juga beserta seluruh dewan guru dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan baik para habaib dan ulama kita maupun pengasuh-pengasuh pesantren dan majlis, wabil khusus majlis Nuruz Zahra, akan senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan, kesehatan, dan setelah umur panjang husnul khatimah insyaallah. Kepada seluruh yang hadir pada malam hari ini, baik yang tua maupun yang muda, yang laki atau yang perempuan, yang jauh atau yang datang dari dekat, dengan niat tulus dan ikhlas, didasari mahabbah dan cinta, serta mengharap barokah syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan malam hari ini kita menjadi umat Nabi Muhammad yang dilihat oleh Nabi Muhammad, dicatat oleh Nabi Muhammad, dan dipastikan mendapat cinta dan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena sejatinya tidak ada di alam semesta ini sesuatu terkecuali akan menjadi baik jika dia mengantarkan kepada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada dasarnya kehidupan alam semesta ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah jika bukan karena satu sebab. Kehidupan alam semesta ini jumlahnya tidak ada yang tahu selain Allah. Ada manusia, ada jin, ada binatang, ada lautan, ada hutan, dan isinya lebih banyak lagi. Ada langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada planet, dan isinya, dan sorganya, nerakanya, lauhil mahfudnya, itu adalah alamin. Tuhannya satu, sebabnya satu, kejadiannya banyak sekali. Tuhannya adalah Allah dan sebabnya adalah Nabi Muhammad. Jadi apapun yang kita lihat di alam semesta ini sebenarnya adalah merupakan satu isyarat yang kalau kita teliti semuanya akan menuju kepada Allah dan Rasulnya. Demikian agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian mulia Nabi Muhammad di sisi Allah, demikian dicintai Rasulullah oleh Tuhannya, maka seseorang tidak akan pernah menjadi agung, tidak pernah menjadi mulia, tidak akan pernah dicintai oleh Allah terkecuali harus mengagungkan, memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, banyak pintu yang orang beranggapan bisa sampai kepada Allah, baik amalannya, ibadahnya, jeripayahnya, niatnya dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memastikan dan tidak akan pernah ada yang sampai kepada Allah kecuali melewati pintumu, wahai Nabi Muhammad. Isyarat
secara langsung maupun tidak langsung sudah banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam kejadian, kalam para alim ulama tentang bagaimana wajibnya umat ini bersambung dengan Nabi Muhammad. Karena mereka tahu jika orang akan menuju kepada Allah dalam ibadah tidak disambungkan dengan Nabi Muhammad, maka ibadahnya akan menjadi kering, ibadahnya akan menjadi salah tujuan, ibadahnya tidak akan membuahkan kenikmatan yang hakiki dari ibadah itu sendiri. Apapun ibadahnya dan siapapun orangnya. Jazahumullah khair para alim ulama kita dari ahli sunnah wal jamaah yang senantiasa mencari cara dari mulai sulit sampai menjadi mudah, bagaimana kira-kira umat ini bisa bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara-cara yang dipikirkan oleh alim ulama dahulu bagaimana menyambungkan umat kepada Nabi. Sebab kalau umat sudah tidak nyambung kepada Nabi, siapapun orangnya, pejabat tidak nyambung dengan Nabi akan celaka, ulama tidak nyambung dengan Nabi akan celaka, orang kaya tidak nyambung dengan Nabi akan celaka, suami atau istri tidak nyambung dengan Nabi akan celaka, anak tidak nyambung dengan Nabi akan celaka. Sebab sudah menjadi ketetapan Allah yang namanya kebahagiaan, yang namanya ketenangan, yang namanya sakinah, mawaddah warahmah, yang namanya kelapangan dada, yang namanya keberkahan kehidupan, baru di dunia saja. Allah tidak beri pintu terkecuali lewat Nabi Muhammad, apalagi nanti di akhirat. Sehingga apa yang kita hadiri pada malam hari ini merupakan salah satu jerih payah para alim ulama. Kalau bahasa modernnya formula. Kalau di laboratorium itu untuk menciptakan agar supaya bisa begini, penelitian setelah diteliti lalu dibuat formulanya, akhirnya jadi kapsul, jadi mesin, jadi ini. Itu formula yang dibuat agar supaya orang untuk sehat tidak usah saat sakit, tidak usah lagi dia capek-capek tapi langsung ini seperti ini. Maka itu kemudian disebarkan di mana-mana. Perayaan Maulid Nabi, pembacaan Maulid Nabi, sholawat kepada Nabi. Agar apa? Agar masyarakat dan kaum muslimin menjadi selamat, menjadi baik karena tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Minimal secara bentuk tersambung walaupun dalamnya belum tersambung. Nah, yang urusan dalam ini adalah urusannya para alim ulama untuk menyambungkan dengan Rasulullah SAW. Tetapi ingat, tidak akan pernah ada bisa menyambung kalau terputus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengumpamakan kehidupan ini dengan lautan. Kita perjalanan dari mulai lahir sampai menuju kematian ini, lalu mati pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh ke alam akhirat, lalu ketemu dengan Allah. Allah ridho atau murka, masuk surga atau neraka, ini adalah merupakan perjalanan yang diibaratkan dengan lautan. Luas sekali, ombaknya ganas sekali. Jangankan yang tidak bisa yang bisa berenang. Jago berenang di kolam renang, belum tentu dia mampu selamat digulung oleh ombak lautan. Makanya jangan heran jika sekarang kita melihat banyak orang tergulung oleh fitnah dunia, tergulung oleh fitnah agama, terfitnah iman dan keyakinannya kepada Allah.
Karena di sini kurangnya sambungan hatinya kepada Rasulullah SAW. Bukankah yang penting kita menjalankan perintah Nabi, suruh salat, salat, suruh zakat, zakat, suruh baca Quran, baca Quran. Saya tidak mengatakan salah, betul. Tetapi ada yang lebih penting untuk dijadikan dasar daripada amalia atau ibadah kita setiap hari. Satu hari ada sahabat nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," baru-baru diangkat jadi nabi. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Anda ini menjadi nabi kapan? Anda menjadi nabi kapan?" Pertanyaannya jelas apa tidak? Anda menjadi nabi kapan? Kayak seperti misalnya kita bepergian lalu kemudian datang, besoknya ada orang datang, "Pak, kapan datang?" Jelas apa tidak? Mudah enggak dijawab? Kapan Anda menjadi nabi? Jawaban kalau kapan, pertanyaan kalau kapan, jawabannya pasti menunjukkan waktu, betul tidak? Kapan datang? Kemarin. Kapan datang? Jam sekian. Kapan datang? Bulan sekian, dan seterusnya, menunjukkan waktu. Yang kedua, bertanya tentang kenabian. Maksudnya apa mau bertanya tentang kenabian? Mau bertanya tentang apa yang ada dan terkandung dalam nubuah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Arahnya faham Nabi. Kalau orang sudah bertanya tentang ini, dia akan nanya nantinya pangkatnya apa, kegiatannya apa, dinasnya di mana, kan begitu. Jadi Nabi sangat faham ketika ditanya, "Kapan engkau diutus menjadi nabi?" Kalau dibilang tahun kemarin, lalu apa yang ada di dalam kenabian yang dibawa dari wahyunya Allah? Oh, wajib salat. Seperti itu. Rasul ketika ditanya oleh sahabat Jabir, "Ya Rasulullah, kapan engkau diutus menjadi nabi? Kapan engkau menjadi nabi?" Tahu jawaban Nabi apa? Ini adalah jawaban yang kemudian dipegang betul oleh para sahabat, sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi itu adalah generasi terbaik sepanjang sejarah manusia. Sekarang ada orang wali, ada orang alim, sholatnya 10.000 rakaat setiap malam, bisa terbang, bisa ngelihat akhirat, bisa melihat surga dan sebagainya, tidak akan pernah lebih mulia dari sahabat Nabi. Apa yang dijawabkan oleh Nabi ketika ditanya, "Kapan engkau menjadi nabi?" Kata Nabi, "Aku cahaya di sisi Allah." Nyambung tidak jawabannya, ajengan? Enggak nyambung jawabannya. Ditanya kapan, jawabannya aku cahaya. Apakah Nabi itu enggak paham? Mungkin Nabi enggak paham, karena kan Nabi buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Kalau ada orang yang beranggapan seperti ini orang perlu dikasihani. Kenapa? Katakanlah ilmunya setinggi langit, bisa dipastikan orang ini hatinya tidak nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi orang yang punya pemikiran seperti ini, dia mengambil ilmunya bukan dari para ulama, kiai, habaib yang soleh. Sebab beda ilmu agama dengan ilmu fisika, ilmu agama dengan ilmu kimia, dengan ilmu biologi beda. Kalau orang belajar ilmu fisika, itu urusannya bagaimana dia bisa menimbang, bisa mengetahui, bisa begini, bisa begitu.
Ilmu IPA, ilmu kimia, ilmu kedokteran begitu juga. Tapi kalau belajar ilmu agama hanya satu. Hanya satu tujuannya. Apa? Ma'rifah kepada Allah. Dan ketika orang sudah ma'rifah kepada Allah, maka akan ada di dalam hatinya kecintaan, rasa takwa, rasa takut, tangisan, istighfar, tawadhu, semua kebaikan akan ada di sana. Tetapi yang begini tidak akan mungkin bisa didapati dari orang-orang yang saya katakan tadi, bahwa kita sekarang sedang berjalan bagaikan berada di dalam lautan. Bagaimana kita akan minta tolong saat tenggelam dalam kebodohan, tenggelam dalam fitnah keimanan kepada orang-orang yang tidak bisa berenang? Bisa nolong apa tidak? Kita tenggelam minta tolong agar diselamatkan kepada orang yang tidak bisa renang. Bisa? Yang bisa menolong bukan hanya orang yang bisa berenang, tetapi dia sudah terbiasa dan teruji berenang di gulungan ombak, itu yang bisa menolong. Dan ketika orang dalam kehidupan dunia ini ingin bisa selamat dari segala fitnahnya, maka tidak akan mungkin ada yang bisa menyelamatkan terkecuali orang-orang yang memang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah tidak mungkin, bahkan mustahil, terkecuali mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan hati, batin dan roh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, aku adalah cahaya. Nyambung? Sekilas tidak nyambung. Karena Nabi buta huruf. Kalau Nabi buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu adalah kelebihan buat Nabi Muhammad. Kalau kita kekurangan. Kenapa kok menjadi kelebihan? Ada orang di kampung sini kaya, lagi pembangunan masjid bantu 100 juta, hartanya miliaran, wajar apa tidak? Ada orang kerjanya buruh tani, begitu ada pembangunan masjid nyumbang 100 juta. Yang 100 juta kaya, biasa. 100 juta dari orang miskin, sangat luar biasa. Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad an-Nabiyul Ummi? Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dari sekian pasal yang dibahas oleh ulama, saya akan beri satu saja pada malam hari ini, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu mulia dengan beliau menjadi ummi. Apa buktinya? Kalian pernah dengar tentang ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalian bermadhab Imam Syah? Kalian pernah pernah mendengar riwayat keagungan kemuliaan Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari? Pernah dengar riwayat kemuliaan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani? Kalau bukan karena Nabi Muhammad yang ummi, ada enggak yang namanya Imam Syafi'i? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ada enggak yang namanya Kiai Hasim Asy'ari? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, ada enggak yang namanya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah? Kalau bukan karena berkah ilmunya Nabi Muhammad, apa ada orang alim di muka bumi ini? Artinya apa? Semua orang alim yang jumlahnya jutaan dari 1400 tahun yang lalu, semuanya adalah murid langsung atau tidak langsung dari junjungan Nabi Muhammad yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis.
Orang kalau mau tahu hebatnya seorang guru, hanya bisa dilihat dari bagaimana kualitas muridnya. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Jabir ibn Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidina Zaid bin Thabit, ulama-ulama sahabat. Diturunkan ulama tabi'in, diturunkan menjadi ulama-ulama tabi'in, diturunkan menjadi generasi ulama salafus saleh seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Lalu kemudian turun luar biasa jutaan jumlah ulama yang kemudian kalau kita ke perpustakaan ngelihat kitab yang luar biasa banyaknya. Semuanya adalah murid langsung atau tidak langsung dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bukti kehebatan dan keilmuan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad begitu ditanya, dia menjawab, aku adalah cahaya. Kelihatannya tidak nyambung, kelihatannya. Atau kelihatannya tidak nyambung, berarti kamu tidak melihat. Tidak melihat. Karena beda antara orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Sahabat Nabi melihat. Para tabi'in melihat. Para salafun soleh melihat. Dalam hal ini ada orang yang melihat dengan mata dan hatinya, ada orang yang hanya melihat dengan hatinya. Tapi kalau sudah matanya tidak bisa melihat Nabi, hatinya tidak bisa melihat Nabi dan mengenal Nabi, sealim apapun ilmunya, sehebat apapun titelnya, segede apapun pengaruhnya di masyarakat, dia tidak akan memiliki harga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adam mujandalun fitinatih. Hei sahabat, kamu nanya tentang kenabian, dengerin jawaban saya. Aku adalah cahaya di sisi Allah, sementara Adam masih terlentang di tanahnya, belum diciptakan 2000 tahun, belum diciptakan. Aku sudah ada sebagai cahaya. Apa tujuan Nabi mengatakan seperti ini? Nabi Muhammad ingin memberikan pesan kepada kita semua bahwa mengetahui agama itu penting, mengamalkan agama itu penting. Tetapi jauh lebih penting daripada kamu kenal agama, ngamalkan agama, jauh lebih penting kamu mengenal dulu Nabi Muhammad siapa. Anda tahu bagaimana sholatnya orang yang mengenal Nabi Muhammad? Anda tahu bagaimana sedekahnya orang yang mengenal Nabi Muhammad? Anda tahu bagaimana pengorbanan orang yang mengenal Nabi Muhammad? Saya akan bawakan sedikit malam ini dan saudara-saudara akan geleng-geleng kepala. Tidak bisa orang mengerjakan seperti ini terkecuali orang yang kenal hatinya dengan Nabi Muhammad. Lalu setelah mereka mengerjakan semua ini, apa kata Allah dalam Quran yang abadi dan akan terus dibaca dan akan terus dikenang dan diketahui sampai hari kiamat? Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini manfaat daripada mengenal Nabi Muhammad. Bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi ridho kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ketika dibutuhkan oleh agama Islam dana, begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang bicara Nabi,
dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada umat Islam saat mereka sedang di masjid melakukan sholat berjamaah. Semua yang nempel di badannya selain baju dikeluarkan. Ya Rasulullah, ini buat agama. Sampai ibu-ibu di belakang, ya Rasulullah, dicopot cincinnya, ini buat agama. Dicopot kalungnya, ya Rasulullah, ini buat agama. Belum dijelaskan oleh Nabi, belum ditafsirkan oleh Nabi, tetapi telinga mereka mendengar suara Nabi, hati mereka jauh lebih mendengar apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Hati mereka jauh lebih faham terhadap apa yang diinginkan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini orang yang kenal dengan Nabi. Begitu datang kepada Rasul, begitu orang pada ngeluarin semuanya, yang ada yang nempel di badannya, yang ada di kantongnya dikeluarin ke Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar justru keluar dari masjid. Keluar untuk apa? Untuk lari daripada sedekah yang diminta oleh Rasulullah. Pulang ke rumahnya, enggak lama datang lagi. Tidak lama datang lagi, dia bawa buntelan. Tiba-tiba dikasihkan, ya Rasulullah, ini dari saya. Dibuka oleh Nabi. Uang dinar, uang dirham, surat, kalau sekarang surat-surat toko, surat tanah, surat ini, surat rumah. Ya Rasulullah, ini. Rasulullah dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, paham mana yang punyanya Abu Bakar. Dijelaskan semua, ini ya Rasulullah dari saya untuk agama. Sampai apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, kalau ini pemberianmu, yang kau sisakan untuk keluargamu apa? Kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya mantu. Yang kamu sisakan buat keluargamu apa ya Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar dengan mantap, yakin berkata kepada Rasulullah, apakah ini semua yang milikmu wahai Abu Bakar? Ya, ya Rasulullah, semua milik saya. Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan buat keluargaku Allah dan Rasulnya. Menyisakan buat keluarganya Allah dan Rasulnya. Kita geleng-geleng kepala kalau dengar cerita ini, Pak. Tapi saya kasih tahu rahasianya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa seperti ini? Karena dia mengenal hatinya Sayyidina Muhammad SAW. Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah. Ada tetangga ngetuk pintu, apalagi orang tidak kenal, ngetuk pintu, bapak buka. Oh Pak, mangga. Anda tahu Anda dari mana? Oh saya dari sana, tetangga. Oh, saya minta bantuan Pak. Berapa? 200 juta. Anak saya lagi sakit. Dikasih enggak 200 juta? Masuk ke rumah ngambil amplop 700.000. Pak, ini sakadarna, saya ikhlasna, saya bantu Bapak. Lah tapi saya butuhnya 200 juta. Ya tapi saya ikhlasnya segini kan gitu. Tapi jika anak kita yang sakit, dokter bilang kalau kini tidak dioperasi dengan biaya 200 juta, anak Anda akan mati. Kita carikan duit atau biarkan mati? Kita carikan dananya atau kita biarin Pak dokter anak saya mati? Kita pasti akan carikan uang. Gak punya kecuali rumah, gadaikan. Gak punya kecuali sawah satu-satunya, jual. Yang penting anak kita bisa hidup. 200 juta kecil buat anak kita yang sakit, tapi 200 juta besar buat orang lain, anaknya orang lain yang sakit. Betul tidak? Kenapa kok beda? Padahal yang sakit sama-sama manusianya, sama-sama anak. Cuman bedanya anak orang, yang ini anak saya. Kenapa kok berbeda sikap kita? Begitu anak kita mau 100, 200, 300 juta, ayo operasi, yang penting sembuh, yang penting sehat, kan begitu. Kenapa kok beda?
Di mana perbedaannya? Perbedaannya karena kita mencintai anak kita tidak seperti kita mencintai anak orang lah. Begitu cinta ini sudah masuk ke dalam hati seseorang terhadap orang lain, maka yang namanya berharga menjadi tidak berharga, yang namanya capek menjadi semangat, yang namanya bosan menjadi senang, yang namanya sedih menjadi bahagia, semuanya serba terbalik gara-gara cinta. Ada satu sahabat perempuan, sudah janda, punya anak 2 baru beranjak dewasa, dan ibu janda tua ini hanya makan dari kedua anaknya. Luar biasa cintanya kepada 2 anak. Satu hari anaknya datang kepada ibunya dua-duanya. Ibu, ya saya izin kemana? Kalau kita diizinin anak, izin mau kuliah keluar kota, izin mau jualan Indomie ke Jakarta, kan gitu. Ini anaknya 2 izin kepada ibunya. Ibu izin apa? Ikut perang dengan Nabi. Apa kata ibunya? Berangkatlah nak, berangkat. Apa artinya berangkat? Bisa jadi anaknya balik, bisa jadi tidak. Apa artinya berangkat? Setelah kamu berangkat dan tidak kembali, ibu tidak tahu harus makan apa, karena ibu sudah tua nggak bisa kerja. Tapi begitu disebut nama, saya mau perang dengan Nabi Muhammad, ikut perang dengan Nabi Muhammad, berangkat, nggak pakai mikir lagi, berangkat. Setelah peperangan selesai, datang berita bahwa pasukan kaum muslimin pulang menuju Madinah. Ibu ini berada di pintu gerbang Madinah. Dia liatin orang-orang yang masuk. Setiap orang yang kenal dengan ibu itu dan tahu berita atau menyaksikan bahwa anaknya mati dua-duanya, menyampaikan kepada ibu ini, ibu yang sabar, anak Anda wafat dua-duanya. Ibu ini tetap nyari. Datang lagi orang ngasih tahu, Bu, anak Anda wafat menjadi syahid dua-duanya. Tetap ibu itu nyari. Sampai semua kaum muslimin masuk ke Madinah. Terakhir dicegat sama ibu. Sebentar, jangan masuk dulu. Bu, anak ibu wafat. Saya enggak nanya anak saya mau nanya bagaimana Rasulullah. Alhamdulillah Rasulullah sehat. Antarkan saya kepada Rasulullah. Saya harus melihat Nabi Muhammad. Diantarkan sama sahabat ini masuk kepada Rasul. Yang tadinya gelisah, wajahnya takut, begitu diantarkan, dimasukkan ke tendanya Nabi Muhammad, bertemu dengan Rasulullah. Apa kata ibu itu? Senyum. Mukanya ceria. Kata Rasulullah, ibu, kedua anakmu telah mati menjadi syahid, semoga menjadi simpananmu di sorga. Dia senyum, tidak berubah. Ibu, anakmu wafat. Lalu ibu itu mengatakan, ya Rasulullah, semua musibah selain engkau kecil buat saya. Mau anak saya mati, mau suami saya mati, yang penting engkau sehat. Saya tidak kekurangan suatu apapun. Demi Allah ya Nabi Allah, kalau saya disuruh milih antara leher saya dipotong atau Nabi Muhammad kakinya ditusuk oleh duri, saya akan pilih potong leher saya, asal jangan kaki Nabi Muhammad ditusuk oleh duri. Kenapa ibu ini punya pengorbanan yang luar biasa dalam nyawa dan dalam keadaannya terhadap Nabi Muhammad? Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena ibu ini hatinya mengenal Rasulullah SAW. Salah satu murid Nabi Muhammad namanya Abbad bin Bishr. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perjalanan peperangan,
kondisi umat Islam semuanya lagi dalam keadaan capek, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk tidur di perjalanan. Disiapkan tenda-tenda di perjalanan, tenda seadanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad melakukan salat. Setelah salat, jamaah semuanya, kaum muslimin, sahabat semuanya dalam keadaan capek. Habis sholat sudah mulai banyak yang merem, bahkan ada yang ketiduran karena capek seharian berperang. Bukan seharian nyangkul, Pak, seharian berperang. Ada yang luka, ada yang robek, ada yang perih, capek sekali. Dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad habis sholat mengatakan kepada sahabat, siapa yang dari kalian yang sanggup untuk menjaga piket malam ini? Takut-takut ada musuh yang datang membopong kita dari belakang dan kita dibunuh, diserang dalam keadaan kita tidak siap. Siapa yang siap untuk menjaga? Karena Nabi Muhammad yang nanya siapa dari kalian yang siap, tidak satu pun terkecuali ngacung tangannya walaupun matanya merem. Saya siap. Semua sahabat ngacung. Karena yang menjawab ini bukan akalnya, yang menjawab ini hatinya. Yang menjawab ini imannya, yang menjawab ini cintanya kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka ngacung semuanya walaupun sambil merem. Nabi Muhammad senyum melihat mereka ngacung tapi merem matanya, siap untuk jaga katanya. Lah orang sekarang aja ente udah tidur. Dilihat oleh Nabi, ada dua orang yang masih segar, kata Nabi, kamu dan kamu yang jaga. Baik, tidur sahabat semua di padang pasir. Ada ribuan kejadian seperti ini yang menyebabkan kita sekarang ini kenal agama Islam, Pak. Bapak dan saya sholat, sedekah, tahajud, zikir, punya anak soleh, punya suami soleh, punya istri soleha. Ini berkat perjalanan dan perjuangan Nabi yang berkali-kali seperti ini dengan para sahabat. Semuanya tidur, dua orang ini piket. Salah satunya Abbad bin Bishr. Abbad bilang kepada temannya, kita piket berdua, kondisi kita tidak lagi fit sebetulnya, tapi ini kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Cerdas sedikit, maksudnya ente pilih, ente tidur dulu atau saya tidur dulu, supaya kita tidak tidur dua-duanya atau capek dua-duanya. Kata Abbad bin Bishr, ya sudah, kamu tidur duluan, saya akan jaga. Tidur sahabatnya di bawah. Kenapa kok di bawah? Karena Abbad Bishrnya berdiri. Buat apa Abbad Bishr berdiri? Dia berjaga, tidak bawa remi, tidak bawa skak, tidak bawa catur, tidak bawa domino, tidak bawa gitar. Dia bawa iman kepada Allah. Dia tahu ini waktu Allah akan ridho kepada saya. Ini waktu di mana yang lain tidur, hanya saya sahabat Nabi yang terbangun. Saya tidak akan sia-siakan. Apa yang dikerjakan? Salat. Mereka datangnya dari arah sana. Abbad bin Bishr berada di pasukan paling belakang, temannya tidur, beliaunya salat. Apa hebatnya salat? Saya juga bisa, Pak, salat sunnah. Beda. Salat sunnah kita dengan salat sunnah yang dilakukan Sayyidina Abbad bin Bishr jauh berbeda. Di mana perbedaannya? Nanti lihat. Allahu Akbar. Ternyata musuh memang sedang mengincar waktu lengahnya kaum muslimin untuk bisa menyerang, setidaknya menyergap dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Itu tenda-tendanya Nabi, di belakangnya Abbad bin Bishr salat. Allahu Akbar. Temannya tidur. Musuh sudah siap-siap, yang satu tidur, tinggal satu. Kita mau apain? Kita panah saja supaya agak jauhan. Merayap, mendekati dalam jangkauan luncuran panah. Abbad bin Bishr salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin waladhdallin amin. Mulai dilemparkan panahnya, Pak. Melesat panah.
nembus ke lengannya. Jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bukan gulhu yang dibaca sholat sunnahnya, Pak. Sholat sunnah saja baca surat Kahfi. Tarik, buang. Qayyiman yundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Panah, bukan laler. Panah dari jauh, kencang, nembus, masuk tulang. Ditarik, robek berarti, buang. Makithina fihi abada wa yundira alladziina qalu ittakhadallahu walada. Dilihat, tahu orangnya kelihatan. Dia akan manah lagi tuh. Lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Panah, Pak, bukan laler. Cabut buang, cabut buang. Robek semua badannya, darah mengalir, mengucur sampai kena temannya yang tidur. Karena teman tidur, kena sesuatu yang basah, kaget, bangun. Begitu kaget bangun, musuh lari. Takut yang lain dibanguni. Musuh lari. Ditunggu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kenapa kok enggak dari tadi saya dikasih tahu? Itu ada musuh, Akang luka semuanya. Oh, ini lukanya. Dia ambilin kain. Seakan-akan luka bukan luka. Seakan-akan sakit tidak terasa sakit. Seakan-akan takut tidak lagi menjadi masalah. Ditanya, kenapa Akang tidak bangunin saya? Ini berdarah semuanya, musuh akan kena berapa panah ini yang sudah menancap di badannya. Apa jawabannya? Ini jawaban yang membedakan antara kita dengan mereka. Jawaban orang yang kepengen di akhirat kumpul dengan Nabi. Jawaban orang yang kepengen di akhirat senyum, mendapat senyuman dari Nabi. Jawaban dari seorang yang kepengen di padang mahsyar mendapat minum dari tangannya Nabi, mendapat syafaat dari Nabi. Jawabannya apa? Saya sedang sholat dan membaca surat Kahfi, lalu saya dipanah, maka saya tidak akan membatalkan sholat saya. Sholat sunnah, Pak, bukan sholat wajib. Sholat sunnah kalau dibatalkan tidak apa? Tidak dikerjakan juga tidak dapat dosa. Itu sholat sunnah. Dia bilang saya sedang melakukan sholat sunnah dan membaca surat Kahfi, maka saya tidak akan memutus sholat saya dan bacaan Kahfi saya gara-gara anak panah yang menancap di badan saya. Bukan sholat wajib, sholat sunnah. Dan bukan ngantuk, Pak. Panah. Kadang-kadang di akhir zaman seperti ini, gara-gara ngantuk saja sholat ditinggalkan. Gara-gara capek saja sholat fardu ditinggalkan. Terus yang begini pengen disamain di akhirat dengan sahabat Nabi. Apa yang kita sudah korbankan buat Nabi Muhammad? Apa yang kita sudah berikan kepada Nabi Muhammad? Sampai sejauh mana kita dalam hati ini iman kita ridha kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kita berharap banyak di hari kiamat. Ini yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang agama. Bahwa Nabi ketika ditanya tentang kenabian, tentang agama, tentang syariat, Nabi bukan tidak paham dengan mengatakan aku adalah cahaya di sisi Allah. Adam belum diciptakan, masih dari tanah. Aku diciptakannya dari cahaya, Adam diciptakannya dari beda antara aku dengan Adam. Kenapa aku katakan seperti ini? Agar kalian tahu siapa aku, lalu kalian mencintai aku melebihi seluruh yang ada di muka bumi ini.
Apakah Nabi Muhammad gila cinta dari umatnya? Apakah Nabi Muhammad untung kalau dicintai oleh umatnya? Tidak. Tetapi sebaliknya, Nabi Muhammad melihat jika ada umatnya yang di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada beliau, maka orang tersebut akan celaka di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak paham akan mengatakan, kenapa sih tidak sempurna imanmu sehingga aku lebih dicintai dari anakmu, bapakmu, ibumu dan semua orang? Apa-apaan Nabi Muhammad ini? Karena Nabi Muhammad tahu sekali hilang cinta Nabi Muhammad di dalam hati seseorang, siapapun orangnya, maka dia akan celaka di dunia dan di akhirat. Disitulah fondasi yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum orang mengamalkan amalan-amalan Islam, sebelum bikin cendela, sebelum beli cat, sebelum pasang kusen, sebelum bikin ring untuk genteng. Kalau orang itu paham, kalau orang itu sadar, kalau orang itu ngerti, dia akan membuat fondasi terlebih dahulu, maka baru rumahnya akan kokoh terbangun di atas fondasi yang kuat. Bukan ngantuk sedikit tinggal sholatnya, berkurang sedikit keuntungan hilang sedekahnya, di stop sedikit hilang zakatnya, ada ini sedikit Allah sudah ditinggalkan, ada masalah sedikit udah gak pernah mikirin Nabi lagi. Bahkan bukan masalah, udah senang sedikit saja Nabi sudah ditinggalkan, senang sedikit saja Allah sudah ditinggalkan. Padahal dia tidak tahu senangnya, selamatnya, rukun rumah tangganya itu karena doa Nabi setiap hari. Yang diinginkan oleh Nabi semua umatnya menjadi seperti sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai Pak, satu hari Nabi SAW berkaca-kaca matanya. Lalu Nabi berkata, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ishtaqtu ila ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Sahabat bingung. Kata sahabat nyeletuk satu, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Maksudnya gimana ya Rasul? Bukankah saudara-saudara engkau itu adalah kami, para sahabat-sahabatmu? Kata Nabi, la, tidak. Antum bal antum ashabi, kamu adalah sahabatku, bukan saudaraku. Lalu saudaramu siapa ya Rasulullah? Dengar. Pengen jadi saudara Nabi apa tidak? Dengarkan. Dengarkan jangan dengan telinga Pak. Kalau dengar dengan telinga, 1000 kali dengar seperti ini, tetap tidak akan bawa manfaat. Dengarkan dengan hati kita, dengarkan dengan keimanan kita, agar ini bisa membawa manfaat kepada kehidupan kita. Apa kata Nabi? Kalian sahabatku, saudaraku adalah orang yang datang setelah aku. Setelah aku mati, dia lahir. Yu'minu nabi walam yarawni. Dia beriman kepadaku, tetapi dia tidak melihat aku, tidak menyaksikan aku. Lah kalau Nabi SAW hidup di zaman kita seperti sekarang ini Pak, ente saja lihat, hanya lihat Habib Rifki saja sudah iman sama Allah. Apalagi lihat Nabi Muhammad. Tampannya Nabi, senyumnya Nabi, baiknya Nabi, mukjizatnya Nabi, kedermawanannya Nabi. Kelepek-kelepek habis kita kalau Nabi hidup zaman sekarang ini. Kita gak bakal lagi ingat suami, gak bakal lagi ingat istri, gak bakal lagi ingat anak, gak bakal lagi ingat kerjaan. Seperti siapa? Seperti para sahabat Nabi. Tapi kata Nabi, saudaraku bukan kalian, saudaraku adalah orang yang datang setelah aku mati. Mereka beriman kepadaku, tetapi mereka tidak melihatku. Ini kelebihan, sisi kelebihan kita dari sahabat Nabi Muhammad SAW.
Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Selebihnya apa? Ini yang kemudian menjadi penting, Pak. Selebihnya Nabi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang datang setelah aku, beriman kepadaku tetapi tidak melihatku, dan mereka rela untuk demi bisa melihatku mengorbankan nyawa dan hartanya. Untuk bisa melihat aku mengorbankan nyawa dan hartanya. Apa artinya? Jangan harap orang yang tidak punya pengorbanan terhadap agama Nabi Muhammad, dia akan diizinkan oleh Allah untuk melihat Nabi Muhammad. Di akhirat tidak ada yang lebih hebat daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Di akhirat nanti tidak ada yang lebih hebat daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih menjanjikan keselamatan dari neraka daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penjelasannya? Orang kalau cinta kepada Nabi akan dekat dengan Nabi, minimal akan berjumpa dengan Nabi. Minimal akan berjumpa dengan Nabi. Kalau di akhirat, di padang mahsyar kita berjumpa dengan Nabi, selesai masalah, Pak. Selesai masalah. Kenapa saya katakan selesai? Karena tidak satupun orang yang bisa masuk surga dengan sholatnya. Tidak satupun orang yang bisa masuk surga dengan haji, umroh dan puasanya. Tidak satupun orang yang bisa masuk surga dengan tahajud, zikir dan sedekahnya. Yang bisa memasukkan orang ke dalam surga hanyalah rahmatnya Allah, dan rahmat terbesar dari Allah di hari kiamat hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad terkecuali sebagai rahmat kepada alam semesta. Puncaknya kapan? Ketika alam semesta dari jin dan manusia akan ditentukan oleh Allah, kamu masuk neraka, kamu masuk surga, itu puncaknya. Seakan-akan di akhirat nanti siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Karena kita tidak mungkin masuk surga dengan amal ibadah kita. La yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. La yadkhulul jannah, la yadkhul ahadakumul jannah bi amalihi. Tidak akan bisa, kata Nabi, salah satu dari kalian masuk surga dengan amal solehnya. Enggak bakalan bisa, kata Nabi. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Lah dirahmati oleh Allah di hari akhirat nanti, di saat penentuan apakah ini harus surga atau harus neraka, apakah Allah turun kepada kita? Apakah Allah nemui kita? Tidak. Tetapi Allah memberikan perwakilan dan otoritas pemasrahan keselamatan orang, masuknya surga dan nerakanya orang di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, maka siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat, dialah orang yang beruntung. Dan tidak akan pernah orang bertemu dengan Nabi Muhammad terkecuali dia yang rindu mulai sekarang untuk ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan tidak akan pernah orang rindu dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, ingin ketemu benar-benar dengan Nabi Muhammad terkecuali dia yang siap mengorbankan nyawa, waktu dan hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itulah rumus keselamatan kita di akhirat. Semua sudah disampaikan. Ketentuan rumusnya sudah saya buka pada malam hari ini kepada seluruh yang hadir. Tinggal masing-masing dari kita apakah akan mengambil rumus itu untuk menjadi selamat di akhirat, atau kita akan tinggalkan dan lupakan dan abaikan, lalu kemudian kita menjadi orang yang terhalang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik.
Urusan kita ini ditemui atau menemui Nabi Muhammad itu urusan di akhirat, tidak ada yang bisa tahu. Tetapi untuk bertemu kedekatan diperlukan. Kedekatan diperlukan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau orang sudah dekat, kemungkinan besar untuk bertemu sangat bagaimana cara mendekat kepada Nabi Muhammad. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tentang berita gembira, konsep kedekatan umat dengan Nabi Muhammad SAW ini datangnya bukan dari Sayyidina Abu Bakar, bukan riwayat dari Sayyidina Umar, Utsman, Ali, bukan juga dari Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik ataupun Abu Hurairah, bukan juga dari Ummul Mukminin Siti Aisyah wala Fatimatuz Zahra. Dari mana datangnya? Dari satu orang yang sampai sekarang tidak diketahui pasti siapa orang itu. Siapa orang itu? Yang penting sahabat Nabi. Apa kejadiannya? Satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Lalu saat di masjid disampaikan oleh Nabi Muhammad ayat demi ayat kepada kaum muslimin. Saat disampaikan Nabi Muhammad, sebelum menyampaikan Nabi Muhammad sudah tegang sekali. Kenapa Nabi Muhammad tegang? Karena yang akan disampaikan berita tentang hari kiamat dan siksa. Nabi Muhammad takut, sahabat sudah mulai siap-siap untuk ketakutan karena Nabi Muhammad sudah takut terlebih dahulu. Nabi Muhammad lalu kemudian mengatakan, aku diberi wahyu oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Sampai di sini Nabi Muhammad terdiam dan menangis. Halataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Cerita tentang hari kiamat di mana wajah semua dari orang itu akan tertunduk ketakutan, termasuk wajah saya dan wajah Anda semuanya. Kenapa? Karena orang itu akan diperiksa amalnya satu persatu oleh Allah. Salatnya per rakaat akan diperiksa. Begitu satu rakaat hanya khusyuk dalam takbiratul ihram saja, dibuang semuanya, tinggal takbiratul ihram yang ditaruh. Tidak ada yang khusyuk dari takbir sampai salam, dibuang semuanya. Kadang-kadang ada yang sholat selama 30 tahun, nilainya hanya sholat sebulan saja. Berarti 29 tahun tambah 11 bulan dianggap tidak sholat oleh Allah. Neraka tempatnya. Amilatun nasibah. Mereka mengerjakan satu amalan di dunia tapi tidak mendapatkan pahala di akhirat. Amilatun nasibah. Kayak kita ini, naudzubillahi min dzalik. Allah taqabbal minna salihal amal. Salat, puasa, ngaji, dakwah, ngajar, ceramah, ziarah, umroh, apakah pasti diterima? Belum tentu, Pak. Yang tidak diterima padahal dia sudah melakukan ibadah, ini namanya amilatun nasibah. Amilatun, dia mengerjakan perbuatan dia saat di dunia, nasibah di akhirat hanya dapat capek saja. Capek di dunia, dapatnya sholatnya capek, nilai puasanya capek, nilai umrohnya capek, nilai sedekahnya capek, nilai tahajudnya capek, nilai dakwahnya capek, nilai kerjanya capek. Di akhirat miskin, tidak punya pahala. Itu yang namanya amilatun nasibah. Para sahabat menangis, Nabi Muhammad terdiam menahan tangisnya. Saat semuanya sedang sedih, takut,
Tiba-tiba dari belakang ada orang tidak dikenal, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Fatimah, bukan Aisyah. Ngacung. Lihat orang pada nangis, dia ngacung. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa katanya? Ini cerita ngomong-ngomong tentang hari kiamat ya. Kiamatnya kapan ya Rasulullah? Yang lain pada nangis, dia justru nanya kiamatnya itu kapan? Apa tandanya dia siap sekali untuk menghadapi hari kiamat? Kayak orang sudah belajar ujian, menguasai materi, besok mau ujian, buru-buru gak pengen ujian. Tapi kalau yang tidak siap, pengennya ujian ditunda bulan depan. Ini orang sudah siap untuk menghadapi hari kiamat sampai dia nanya, ya Rasulullah kiamatnya kapan? Rasul pun kaget. Orang ini siapa? Bukan orang yang seperti sederajat dengan Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali. Sampai Nabi bertanya, ma'adatta laha? Apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat ya fulan? Kamu menyiapkan untuk hari kiamat, menghadapi hari kiamat, kamu yakin bisa selamat? Ini nih pada nangis semuanya, lihat. Kamu nanya hari kiamat, memang kamu punya persiapan apa? Apa katanya orang ini? Ini yang membuat kita senang Pak. Sedikit ada harapan buat kita. Begitu ditanya apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kata orang ini, ma'adattu laha bikathrati salatin wala siyam. Ya Rasulullah, kiamat dahsyat, kiamat menakutkan, kiamat sangat beresiko. Aku tidak menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya zakat, dengan banyaknya puasa. Salatku standar, puasaku standar. Paling kalau dilebihi qobliyah ba'diyah, witir sama duha. Puasaku Ramadan, selain itu Senin Kemis mungkin. Selain itu aku tidak menyiapkan hari kiamat dengan banyaknya salat dan banyaknya puasa. Terus ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja hati saya ini cinta sama Allah dan Rasul. Hanya saja hati saya cinta kepada Allah dan Rasul. Terdiam Nabi. Ini mau dijawab apa orang ini? Ngomongnya jawabnya seperti ini. Dia bilang sholat saya standar, berjamaah pasti, qobliyah ba'diyah ya sudah gak usah ditanya. Tapi yang lain-lain 1000 rakaat, ngaji Quran, hatam 2 hari sekali, enggak. Ya ngaji biasa, 1 hari setengah juz, 1 hari 1 juz. Bukan kemudian hatam 1 hari sebagaimana Sayyidina Utsman. Aku tidak mengandalkan keselamatan di hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya zakat, dengan banyaknya puasa. Hanya saja di dalam hati ini ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi terdiam tidak bisa menjawab karena Nabi tidak pernah berkata terkecuali menunggu wahyu dari Allah. Apa kemudian yang terjadi? Allah utus malaikat Jibril. Kalau sudah ada urusan cinta dengan Nabi Muhammad, Allah segera bereaksi. Diutus malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, sampaikan kepada orang itu. Dari lisanmu wahai Nabi Muhammad, sampaikan. Apa malaikat? Al-mar'u ma'aman ahab. Di akhirat itu kalau dia di dalam hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia di akhirat akan bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bersama dengan Nabi Muhammad, selesai urusan. Di dunia bareng dengan Nabi, selesai urusan. Saat sakaratul maut bersama dengan Nabi, selesai urusan. Di dalam kubur ada memo dari Nabi, selesai urusan. Di padang mahsyar ada perhatian, dilihat, dipanggil oleh Nabi, selesai urusan.
ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Nah, dalam hati saya ini, Habib kira-kira cinta sama Allah, ada enggak cinta sama Allah dan Rasulnya? Ya jangan nanya saya, tanya diri kamu sendiri. Kayaknya ada, alhamdulillah. Tapi untuk memastikan bagaimana, apa bisa? Bisa. Ini yang akan saya berikan kepada antum semuanya. Apakah antum memastikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta di dalam hati itu hanyalah khayalan belaka padahal tidak ada? Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, orang yang merasa berat untuk membaca sholawat minimal 300 kali setiap hari, jangan pernah ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada yang berat setiap hari baca 300 sholawat saja, berat, jangan ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, karena cintanya akan ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, orang yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebut. Tukang handphone kerjaannya ngomongnya handphone saja. Dokter dokter profesinya omongannya obat penyakit. Tukang bengkel ya ngomongannya tentang bengkel. Tukang bakso ya ngomongnya seputar makanan bakso, gorengan dan seterusnya. Lah orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, baca sholawat 300 berat, padahal 100 sholawat itu hanya 5 menit. Lalu 315 menit dikasih oleh Allah waktu 1 jamnya 60 menit, dalam sehari 24 jam kali 60 menit. Kemudian dia merasa berat untuk menyisihkan 15 menit membaca sholawat kepada Nabi 300, kemudian ngaku cinta kepada Nabi. Ini namanya gombal, ini namanya bohong. Jadi harus bagaimana? Konsep, rumus, kiat sudah disampaikan. Silahkan Anda pilih untuk menjadi orang yang diakui cintanya oleh Nabi di akhirat, ataukah menjadi orang yang akan menyesal karena melihat ternyata teman saya, tetangga saya diakuin dan saya ditolak oleh Nabi cintanya. Gara-gara apa? Gara-gara saya pelit memberikan hanya 15 menit, padahal kalau saya buat nonton TV, nonton bola, jalan-jalan, baca WA, baca Facebook berjam-jam, tidak bosan. Paham? Paham? Insya mudah-mudahan seluruh yang hadir menjadi orang-orang yang mencintai Nabi dan diakui cintanya oleh Nabi Muhammad. Mengaku itu penting, diakui jauh lebih karena pengakuan jika tidak diakui maka batal demi hukum. Kenapa Habib sampaikan sekarang ini kepada kita? Ya karena saya kesian kepada antum. Saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam menyampaikan ini, kasihan saja untuk menyampaikan kebaikan dan kabar gembira. Kalau toh mudah-mudahan insyaallah birahmatillah wa bibarkat syafaati Nabi Muhammad saya masuk surga, Pak Hadi masuk surga, Habib Rifki masuk surga, inti semua juga bisa masuk surga. Allahumma. Berapa kali tadi sholawat? Berapa menit? 15 menit. Ingat-ingat 15 menit. Setelah orang yang kena panah dicabut, anaknya mati nggak sedih, hartanya dikasihkan semuanya, Nabi berjuang berdarah-darah untuk kita, lalu inti baca sholawat di dalam rumah, nggak kepanasan, nggak kehujanan, 15 menit saja pelit dengan sholawat tersebut, lalu mau minta VIP di akhirat. Paham? Dengar? Telinga apa hati yang dengar?
Telinga apa hati yang dengar? Kalau hati yang dengar, saya akan ijazahkan satu sholawat kepada antum. Dan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan fadilah sholawat ini tidak akan diberi kekuatan untuk membacanya. Ya mungkin lupa atau sibuk atau apa. Sama juga dengan orang yang tidak akan diakui cintanya oleh Nabi, dia akan ada alasan saja untuk tidak membaca 300 kali setiap hari. Alasan sibuk lah, alasan lupa, alasan macam-macam. Karena ingat-ingat saudara yang dirahmati Allah, neraka itu juga harus ada penghuni. Tidak mungkin neraka itu kosong. Neraka itu juga harus ada penghuninya. Tinggal apakah antum akan menjadi penghuni sorga atau penghuni neraka. Kalau mau jadi penghuni sorga harus kenal dengan Nabi, harus ketemu dengan Nabi. Dan orang yang paling dekat di akhirat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak membaca sholat. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan." Paling dekatnya kalian nanti di hari kiamat dengan aku adalah orang yang paling banyak membaca sholat. Lah kalau 300 termasuk banyak apa tidak? 300 itu standar ya. Standar minimal untuk lihat Nabi mungkin. Jadi nabinya ada di Surabaya, ente ngelihatnya dari sini. Ada satu perempuan salihah datang ke salah satu ulama di Syria. Dia nangis luar biasa, matanya bengkak, nangis. Begitu menghadap kepada salah satu syekh ini, dia nggak mampu berbicara, nangis terus. Sampai syekh ini berpikir, kenapa perempuan ini? Apakah anaknya mati, ataukah dia bunuh anaknya, atau dia selingkuh dari suaminya, atau apa? Kenapa ini? Tapi dibiarkan sampai reda, tenang, lalu dia tanya, ada apa bu? Saya ini nggak tahu melakukan dosa apa, bagaimana posisi saya di hadapan Nabi Muhammad, saya nggak paham. Memangnya kenapa? Ya saya sudah 3 malam ini tidak mimpi Rasulullah. Saya sudah 3 malam tidak mimpi Rasulullah. Kaget juga kiai ini. Maksud ibu 3 malam tidak mimpi Nabi bagaimana? Ya 3 malam saya tidak mimpi Nabi. Maksudnya ibu sebelum ini setiap malam mimpi Nabi begitu? Iya. Oh, sebelum saya masuk ke permasalahan tidak mimpi Nabi, saya pengen bahas ini dulu. Ibu setiap malam mimpi Nabi. Iya, dari kapan? Dari mulai saya balik sampai sekarang. Sampai 3 hari yang lalu baru tidak mimpi Nabi. Pernah ente mimpi Nabi? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqظah. Orang yang melihat aku dalam tidurnya pasti dia akan melihat aku nanti saat dia terbangun. Oh berarti kalau saya pernah mimpi Nabi sekali, oke, saya boleh bermaksiat. Pasti lihat Nabi kan? Iya pasti lihat Nabi. Tapi ngelihatnya Nabi ngusir atau manggil kan gitu. Ibu, iya Pak Kiai, saya pengen nanya, boleh? Ibu punya amalan apa kok setiap malam bisa mimpi Nabi? Dia bilang, ya saya paling baca sholawat saja. Kata Kiai ini, saya juga baca sholawat, tapi nggak kayak ibu sampai tiap malam mimpi Nabi. Kalau ulama-ulama dulu itu gampang saja dia percaya kepada orang yang mengatakan mimpi Nabi. Kenapa? Karena tegas dan jelas Nabi mengatakan, barang siapa yang berbohong atas nama aku, walaupun dengan mimpi, mengatakan mimpi Nabi padahal dia tidak mimpi Nabi,
Kata Nabi apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berbohong atas nama aku, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berbohong atas nama aku bukan seperti berbohong atas nama kalian. Sehingga tidak perlu disumpah, karena orang-orang dulu memang paling takut dengan bohong, apalagi berbohong atas nama Nabi Muhammad. Ditanya, ibu amalannya apa? Saya baca sholawat Pak Kiai. Saya juga baca sholawat. Tapi ibu berapa baca sholawatnya? Saya mulai balik sampai sekarang ini setiap hari tidak kurang dari 15.000 baca sholawat. Perempuan mang bacanya 15.000. Kalau ente baca sholawat 15.000 berarti bapak-bapak adalah bapak yang solehah. Kenapa? Karena sama dengan perempuan. Perempuan bacanya 15. Kalau perempuan baca 15.000 mestinya yang laki bacanya 20.000 baru jadi laki-laki yang soh. Kalau laki-laki baca 15.000 juga berarti laki-laki soleh. Sholawat ini luar biasa. Barang siapa yang tidak menemukan guru di akhir zaman fitnah seperti ini, perbanyaklah membaca sholawat. Barang siapa yang tidak punya kesempatan untuk belajar agama dengan mendalam, perbanyaklah baca sholawat. Barang siapa yang belum mendapatkan nikmatnya ibadah, sholawat. Barang siapa yang sulit untuk menangis karena Allah, dalam sujudnya, dalam doanya, dalam tahajudnya, perbanyak membaca sholawat. Karena sesungguhnya sholawat ini adalah intisari di akhir zaman dari seluruh kebaikan-kebaikan zikir munajat yang ada. Ada satu sholawat dikatakan oleh Imam Suyuti, barang siapa yang istiqamah membaca sholawat ini, maka saat dia wafat nanti adalah Nabi Muhammad yang akan meletakkan jasadnya di dalam kubur. Kira-kira kalau dia mati, Nabi Muhammad yang ikut nguburin, urusan selesai apa belum? Insya ente orang pasti mati apa tidak? Pasti masuk kubur apa tidak? Pasti disiksa apa tidak? Pasti Pak. Jangankan ente, saya aja pasti disiksa. Terkecuali ada memo dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu memonya malam ini akan saya beri. Kalau Nabi Muhammad tidak pelit untuk keselamatan, maka cucu Nabi Muhammad pun harus perhatian kepada umatnya. Dikatakan oleh Imam Suyuti bahwa siapa yang membaca sholawat ini istiqamah, maka insya Allah Nabi Muhammad akan datang pada saat wafatnya dan ikut menguburkannya secara ruhiyah Rasulullah SAW. Bukan datang begini terus kayak orang tukang kubur, bukan, tapi datang dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Apa sholawatnya? Sholawatnya pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau ente baca 100 kali setiap hari, tidak sampai 10 menit. Kalau baca 100 kali setiap hari enggak sampai 10 menit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wasallam. 1/4 menit. Berarti kalau 4 kali 1 menit. 10 menit kali 4 berapa? 40. 20 menit 80. Berarti lebih dong, Beb. Lebih dari 15 menit. Ya terus kalau lebih kenapa? Inti kira sorga murah. Hitung-hitungan lebih 15 menit. Kok nggak pernah ngomong lebih 15 menit kamu di mall, lebih 15 menit kamu nonton video, nonton YouTube. Kenapa nggak pernah protes? Karena kita kalau tidak berubah adalah calon ahli neraka. Sebab keinginannya yang kesana-sana terus. Giliran disuruh ibadah susah, hitung-hitungan ketat sekali. Kalau disuruh maksiat, disuruh ghaflah, nggak ada hitungan.
Semua akan saya berikan. Waktu saya berikan, uang saya berikan, tenaga saya berikan, pikiran saya berikan. Untuk apa? Untuk selain Allah dan Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillahi min dirobah. Ibadallah, kaum muslimin dirobah. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, sebelum ajal kita tiba, maka kita insya Allah kalau mau berusaha dengan sebenar-benarnya merubah, akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu salawatnya tadi, dan itu sudah saya ijazahkan beberapa kali. Mudah-mudahan yang sudah pernah dengar sudah mengamalkan. Kalau sudah dengar belum mengamalkan, wallahu a'lam. Apakah memang tidak ada keinginan Nabi Muhammad untuk perhatian saat dia masuk dalam kubur? Na'udzubillahi min dalik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'na syaqqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa-apa yang telah disampaikan oleh Habibana. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga telah ditutup dengan doa kepada Habibana.